Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul Iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Jamil, khususnya jamaah kajian Selasa atau malam Rabu kedua ya. Baik yang hadir secara langsung di masjid yang kita cintai ini maupun yang hadir secara online di tempat tinggalnya masing-masing. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, dalam kajian kita pada malam ini, insya Allah kita akan mengangkat tema atau judul ya, yaitu masih dalam suasana tahun baru ya. Maka kita berikan judul sederhana sekali, tahun baru dan kita. Ini tahun baru dan kita ini. Ya tentu kita yang dimaksud adalah kita kaum muslimin ya, umat Islam. Nah, bagaimana sepatutnya ya cara pandang kita sebagai kaum muslimin dalam melihat tentang dinamika dan fenomena tahun baru ini. Baik, mengawali uraian ini saya coba tampilkan satu prolog ini. Ini dalam sebuah diskusi Cak Nur ya. Kalau Cak Nur itu Dr. Nurholis Majid, kalau Cak Nun itu MH Ainun Najib ya. Cak Nun ini beliau ini termasuk cendekiawan muslim Indonesia. Jangan salah, kita patut berterima kasih nih. Dari orang seperti Cak Nur inilah lahir kemudian sosok Pak Anies Baswedan. Itu Anies Rashid Baswedan itu generasi kedua sesudah Cak Nur itu.
Beliau yang menjadi rektor di universitas yang didirikan oleh Dr. Nur Khalis Majid, yaitu Universitas Paramadina ya. Jadi beliau punya reputasi keilmuan yang sangat luar biasa. Disertasinya itu, doktornya itu di Chicago, itu tentang pemikiran Ibnu Taimiyah, tentang ya sosok Ibnu Taimiyah, itu beliau yang diangkat dalam disertasinya. Dan pemikirannya juga itu sejalan dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang saat ini mungkin masih berada di Indonesia dalam kunjungannya yang pertama kali sesudah dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan hari kemarin itu beliau menyampaikan sebuah orasi ilmiah itu di gedung Bank Mega ya, Khairil Tanjung. Itu pidatonya sangat menginspirasi tokoh-tokoh pemimpin dunia, khususnya dunia Islam ya. Nah, jadi sedikit ini kita berbangga kita punya tokoh-tokoh hebat sebetulnya dan kontroversial, sempat kontroversial ya. Beliau dalam sebuah diskusi kecil itu menyampaikan sebuah pernyataan bahwa kata beliau pada hakikatnya setiap hari itu sama. Setiap hari itu sama ya. Barangkali yang dimaksud dengan pernyataan tersebut adalah hakikatnya satu hari itu sama 24 jam. Terus ya. Kalau ini sarahnya nih, penjelasan saya ini. Satu hari, setiap hari itu hakikatnya sama. Dalam arti, nah ini sarah saya, ini penjelasan saya pribadi. Yang dimaksud adalah satu hari 24 jam. Satu minggu atau satu pekan mungkin lebih tepatnya kita menyebut ya, yaitu 7 hari. Satu bulan yaitu 29 sampai 31 hari. Kalau dalam kalender Hijriyah itu 29 sampai 30 hari. Dan satu tahun terdiri dari 12 bulan. Jadi hari-hari itu sesungguhnya setiap hari itu berputar itu hakikatnya adalah sama. Nah, hanya karena kesepakatan, konsensus ya, manusia pada setiap kurun, pada setiap zaman. Lalu kita menyebutnya ada yang disebut namanya hari baru ya, hari baru, bulan baru. Sama aja dengan ketika kita menyebut namanya ada awal bulan kan gitu. Awal bulan, mungkin kalau bagi ASN awal bulan itu memiliki makna tersendiri ya. Ada awal bulan, ada akhir bulan kan gitu ya. Tapi kalau bagi yang non ASN itu saya kira sama saja ya. Nah, jadi ada hari baru, ada bulan baru dan tahun baru. Ini adalah konsensus betul. Kesepakatan manusia itu artinya kita kaum muslimin sesungguhnya tidak harus terlalu membesar-besarkan tentang hal itu, tapi kita harus melihatnya sebagai sesuatu hal yang bagian dari dinamika kehidupan. Nah, karena itu maka berkaitan dengan waktu ini dan apa yang sebaiknya kita lakukan pada hari-hari yang akan datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa petunjuk dan guidance
bimbingan ya, untuk kita dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ini yang akan kita insya Allah kaji pada malam hari ini. Beberapa ayat ya, beberapa ayat. Yang pertama ini ayat yang Sudah amat sangat populer ya. Ini ayat yang paling yang paling termasuk ayat yang paling pendek ya. Tapi ayat ini benar-benar menjadi salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran, baik dari segi uslub ya, gaya bahasa, maupun dari segi makna. Dari segi gaya bahasa, coba ayat ini perhatikan. Ini kalau dalam ilmu balaghah, ini setiap ujung dari ayat ini berakhir dengan huruf ra ya. Berakhir dengan huruf ra, itu sajak. Jadi sajak itu berasal dari sastra Arab ya. Asal katanya saja, tapi di Indonesia menjadi sajak ya. Kalau yang berakhiran sama itu kalau tidak salah ada yang disebut namanya saja al-murassaq ya. Nah, seperti di sini ya, innal insana lafi khusrin wal asr, wal asri demi masa, innal insana lafi khusrin, lafi khusr ya, jadi berakhiran ra ya. Illal ladzina amanu ya, wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Ini ayat ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan catatan khusus terhadap ayat ini. Sekiranya Allah katanya tidak menurunkan Al-Quran dalam 30 juz, maka sesungguhnya satu surah ini saja sudah cukup untuk menjadi panduan, menjadi bimbingan bagi manusia ya. Surah wal asri ya, surah wal asri. Ada cerita menarik ketika turun surah al asri ini. Ketika itu ada seorang seorang sastrawan lah sekarang, seorang ahli sastra di zaman jahiliyah ya, yang di kemudian hari dia tetap memilih jalan kekufuran. Oh, itu sastranya sangat tinggi. Dia berteman dekat dengan sahabatnya namanya Amr bin As. Tapi Amr bin As ini di kemudian hari ia menjadi seorang muslim dan menjadi salah satu pemimpin terkemuka di era berikutnya, Amr bin As. Nah, ketika masih sama-sama jahiliyah itu setiap turun ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu, nah Musailamah Al-Kadzab namanya, Musailamah si pembohong si pembohong itu sering berkomunikasi dengan Amr bin As. Kalau turun ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu sering dibilang itu sob, kira-kira gitu. Kalau kita sekarang mungkin bro gitu. Apakah sudah ada yang turun yang aneh-aneh kepada Muhammad, katanya gitu. Kata Amr bin As yang ketika itu masih jahiliyah, dia berkata, wah tadi malam turun katanya satu surah dan ini benar-benar aneh gitu. Itu luar biasa itu. Ini aneh sekali. Ayatnya itu singkat padat, tapi waduh kedalaman maknanya nggak bisa dijangkau sama anak. Kira-kira begitulah itu. Coba katanya bacakan sama saya, coba bacakan sama saya. Seperti apa katanya keanehannya itu.
dibacakanlah, nih kalau kamu mau tahu yang tadi malam turun sama Muhammad begini bunyinya, wal asr. Nah, nih ayat pertama, wal asr, wal asri innal insana lafi khusr. Oh, itu bersajak nih. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Musailamah yang memang dia bakat sastranya sudah malakat, itu malakat itu sudah malakat, sudah refleks. Oh, kalau cuma gitu mah tuh tadi malam juga turun sama gua. Dia bilang sombongnya itu. Tadi malam juga yang kayak gitu mah turun sama gua. Kata Amr bin As, coba kalau kamu benar katanya, apa yang tadi malam turun sama kamu? Nih dengerin, dia spontan dia bikin kalimat yang dari segi uslub susunannya itu memang hampir sama. Itu artinya akhirannya sama. Dia bilang begini, nih yang turun sama gua nih tadi malam. Ya wabr. Nah, itu ayat kahiji. Ya wabr. Nah, itu ayat kedua. Innaka uzunani wasairuka khabrun nuqur. Oh, coba dari segi sastranya itu dia bilang 3 ayat itu persis dan akhirannya sama-sama roh. Apa komentar sahabatnya Amr bin As itu? Wah, katanya, meskipun kamu bisa nyusun seperti itu, tapi sorry bro, maknanya itu katanya itu jauhnya seperti jauhnya langit dan bumi. Nah, tadi tentang kedalaman dan keluasan makna al-asri itu digambarkan oleh Imam Syafi'i seperti itu. Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran dalam 30 juz, maka satu surah ini saja sudah cukup untuk menjadi pegangan hidup. Sekarang bandingkan dengan yang katanya turun sama Musailamah Al-Kadzab, itu artinya tidak lebih kecuali hanya guyonan-guyonan semata. Ya wabr, wahai kelinci. Itu sahabat. Ya wabr, wahai kelinci. Innaka uzunani, sesungguhnya engkau itu hanyalah 2 kuping. Wasairuka khabrun nukur, dan pada kedua kupingmu itu terdapat lubang yang dalam. Dia hanya cerita kelinci aja gitu. Itu nggak ada apa-apanya. Jadi ini ayat tentang filosofi waktu. Wal asr, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia. Dalam tafsir, kita masuk ke dalam kajian tafsir. Hampir semua tafsir, mulai dari tafsir Ibnu Abbas, tafsir Jalalain, ya, tafsir Safwatut Tafasir, itu hampir semua tafsir menjelaskan yang dimaksud insan dalam ayat ini adalah siapa? Yaitu orang kafir. Innal insana, sesungguhnya manusia dalam arti orang-orang yang kafir. Orang yang tidak beriman. Yang dimaksud tidak beriman di sini adalah tidak percaya terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempercayai terhadap ketauhidan Allah dan tidak mempercayai terhadap kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas sangat konsisten. Pokok akidah Islam itu yang utama 3. 1, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, 3 pokok keimanan itu, yaitu iman kepada Allah, iman kepada kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan iman kepada hari akhir. Nah, jadi mereka yang tidak beriman terhadap salah satu dari pokok keimanan tadi, maka mereka masuk dalam kategori kafir.
Innal insana, sesungguhnya manusia ya sungguh berada dalam kerugian. Nah, jadi Islam memandang bahwa prasyarat manusia menuju keberuntungan, ya lawan dari rugi adalah beruntung kan, ya. Prasyarat manusia untuk memperoleh keberuntungan itu adalah iman. Iman ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita telah dikaruniai nikmat iman dan nikmat Islam. Itu. Saya ingin menjelaskan betapa berharganya nilai nikmat iman dan Islam. Apa perbedaannya? Ketika seseorang telah memiliki nikmat iman, maka ketika dia beramal soleh, sesederhana apapun amal solehnya itu pasti ada nilainya, pasti ada catatannya, pasti ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Pasti sesederhana apapun, nggak usah terlalu mewah amal solehnya. Misalnya satu saja yang disebutkan dalam hadis, iman yang paling sederhana itu disebutkan imatatil ada anit tariq, ya, yaitu menyingkirkan kotoran, duri, gangguan dari jalan. Itu amal soleh sesederhana itu saja, itu akan ada nilainya, akan ada catatannya, akan ada maknanya, keberkahannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika seseorang tidak memiliki nikmat iman, ya, nikmat ketauhidan tadi, betapapun mewahnya amal solehnya di hadapan manusia, banyak amal kemanusiaannya, mohon maaf, misalnya menyantuni anak yatim, ya, itu peduli kepada sesama, termasuk bencana dan sebagainya. Tapi kalau tidak didasari dengan iman, maka dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia, boleh jadi dia sesuatu yang mempesonakan. Boleh jadi dia sesuatu yang membuat kekaguman. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu digambarkan antara lain kasarabim biqi'atin, seperti fata morgana. Alladzina kafaru, orang-orang yang tidak beriman, a'maluhum, amal-amal mereka itu kasarabim biqi'atin, laksana fata morgana, yahsabuhumud dhama'anu ma'an, yang dari kejauhan dia mengira itu terdapat air yang tergenang, hatta idza ja'ahu, namun tatkala ketika dia sudah mendatanginya, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dalam riwayat lain, dalam ayat lain, ya, baca surah Al-Furqan ayat 23. Itu digambarkan nanti di akhirat bagaimana keberadaan amal orang-orang yang tidak beriman. Nanti di akhirat akan diperlihatkan oleh Allah amal-amal mereka. Akan diperlihatkan oleh Allah. Amal-amal mereka itu akan diperlihatkan. Tapi dari semua amal yang pernah mereka lakukan di dunia yang tanpa didasari dengan nikmat iman, ya, itu hanya diperlihatkan saja. Tidak ada satupun yang menjadi miliknya, apalagi menyelamatkannya. Itu lihat dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23. Nanti bisa dilihat. Wa qadimna ila ma'amilu, dan kami akan hadapkan apa amal ila ma'amilu, kepada apa yang telah mereka amalkan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, dari suatu amal, ya. Tapi kemudian wa qadimna ila ma'amin amal faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami akan menjadikan dia haba'an mansura, menjadi debu-debu yang berterbangan. Itulah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah sekalian, ya, maka hal pertama yang menjadi prasyarat keberuntungan dalam kehidupan ini, yang pertama adalah nikmat
iman. Maka dalam tafsir ini dijelaskan, innal insana, sesungguhnya manusia itu labi khusrin, dalam kerugian. Itu yang dimaksud adalah al-kafir, orang yang tidak beriman, orang kafir. Nah, karena itu maka diperjelas dalam ayat berikutnya, illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman dalam arti iman kepada ketauhidan Allah, iman kepada risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada kebenaran kitab suci Al-Qur'an, dan juga iman terhadap sendi-sendi keimanan yang lain. Wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan mereka saling mengingatkan. Saling mengingatkan, saling mewasiati, ya. Wa tawassaw itu saling mewasiati, menasehati bil haqqi, ya, dengan hak. Artinya dengan tawassaw bil haqq, yaitu menasehati dalam kebenaran, wa taswasaw bis sabri, dan saling menasehati di dalam kesabaran, ya. Nah, inilah inspirasi pertama dalam memaknai tentang esensi dari waktu, ya. Nah, karena itu maka setiap kita wajib mempersiapkan masa depan yang baik. Ini poin yang kedua. Ya, poin yang kedua, ya, setiap kita wajib mempersiapkan masa depan dengan baik. Apa masa depan kita? Masa depan kita yang sesungguhnya dijelaskan dalam surah Al-Hasr ayat 18. Ini termasuk ayat yang sangat diwajibkan dalam tanda petik, ya, oleh para ulama, dianjurkan untuk dihafal. Ada 7 ayat pilihan yang diwajibkan untuk dihafal. Ya, diwajibkan dalam arti bagi mereka yang ingin hidup berada dalam bimbingan Al-Quran. Salah satunya ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Oh, lihat, selalu dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Berbahagialah kita ketika kita merasa termasuk orang yang terpanggil dengan ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kalau Ibnu Abbas lebih cenderung menafsirkan ittaqullah itu khafullah. Takutlah kamu sekalian kepada Allah, ya. Jadi amal batin yang pertama kan khauf, ya. Ini pernah dijelaskan. Amal batin itu kalau menurut Syekh Jabir kan ada 6. Pertama adalah khauf. Maka sangat logis kalau beliau Ibnu Abbas mengartikan ittaqullah. Takutlah kamu sekalian kepada Allah. Dalam arti minimal takut jika hidup kita jauh dari rahmat Allah, jauh dari berkah Allah, jauh dari pertolongan Allah, ya, dan jauh dari mengharapkan ridho Allah. Apa pesannya? Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri, wal tanzur, hendaklah memperhatikan. Nadhara yang duru itu artinya memperhatikan. Nafsun, setiap diri, maqaddamat, apa yang telah dia lakukan, liqaddin, untuk bekal hari esok. Ini. Jadi hari esok itu dalam Al-Quran itu adalah akhirat. Itu ada akhirat. Karena itu menarik, kalau akhirat itu sering dibahasakan dengan kata ghadin, esok. Ya, kenapa? Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam salah satu uraiannya di Tafsir Munir menjelaskan kenapa hari akhirat itu disebut esok, ya. Itu karena sesuatu yang akan datang, betapapun jauhnya, kata beliau,
itu hakikatnya adalah dekat. Sesuatu yang akan datang, betapapun jauhnya, itu hakikatnya adalah dekat. Karena dia terus menghampiri kita, terus mendekati kita. Saya ingat dulu ketika masih kecil, dulu senang juga kita main. Sekarang ada apa namanya itu yang gitu-gitu, apa namanya? Sekarang nggak gitu. Dulu di kampung saya namanya nok-nok gitu. itu ada permainan gitu, itu nok-nok. Nah dulu itu ketika kita ya di kampung senang dengan mainan gitu, itu orang tua itu sering cerita, oh kayak macam tahun 2000 mah cenah gitu, bakal kio cenah gitu, tahun 2000 mah cenah gitu. Eta tahun 2000 mah cenah eta ge nyetel radio ge cenah moal kudu ka itu ka dieu engke make knop we cenah gitu. Oh, mas sekarang dulu kita mengatakan ini seolah-olah tahun 2000 itu jauh. Ya. Tahun 2000 itu jauh itu. Bahkan termasuk yang meramalkan kan ada seorang futurolog Megatrend 2000 kan itu ya, ada terkenal tulisannya itu. Sekarang itu tahun 2000 kita sudah jauh sekali, sekarang sudah 2000 berapa? 2023 ya itu. Nah ini. Jadi maka akhirat itu sering dibahasakan dengan ghaddin, li ghaddin, hari esok ya. Ma qaddamat li ghad ya, untuk bekal hari esok gitu. Karena apa? Sekali lagi akhirat itu betapapun jauhnya dia, hakikatnya adalah dekat. Itu. Karena sesuatu yang akan terjadi itu terus menghampiri kita. Sedangkan sesuatu yang telah terjadi hakikatnya adalah menjauhi kita. Coba. Gak usah jauh-jauh. Ini 1 menit yang lalu itu sudah pergi meninggalkan kita. 1 jam yang lalu itu sudah meninggalkan kita. Apalagi 1 hari yang lalu sudah meninggalkan kita. Ma madat min sa'atika. Kata seorang ahli hikmah mengatakan, ma madat min sa'atika. Tidaklah lewat dari saat-saatmu illa ma madat min illa biqit'atin min umrika. Kecuali dia membawa sepotong dari umur kamu. Loh, gitu. Itu. Jadi itulah maka ma qaddamat. Jadi sesuatu masa depan itu hakikatnya adalah akhirat ya, akhirat. Nah, maka disinilah salah satu bagian penting dari keimanan terhadap seorang muslim, dalam keyakinan seorang muslim adalah iman terhadap hari akhir. Maka dalam hadis itu sampai diulang-ulang, terutama yang berhubungan dengan ada dimensi tanggung jawab ya, kemanusiaan. Misalnya satu contoh, ada hadis mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata baik atau diam. Gitu ya. Dalam riwayat lain kan hadis itu lanjutannya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Gitu. Artinya apa? Bahwa semua yang kita amalkan itu sesuatu yang akan kita lihat di masa depan, maksudnya di akhirat ya. Nah ini, karena itu maka setiap kita wajib mempersiapkan masa depan dengan baik. Nah ini ayatnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha khabirun, karena sesungguhnya Allah khabir, maha melihat, maha memperhatikan dengan seksama, dengan teliti, bima ta'malun, terhadap semua yang kamu kerjakan. Ini. Jadi ayat ini jelas sekali supaya kita mempersiapkan yang terpenting adalah masa depan. Berikutnya
bahwa masa depan yang terutama dan terpenting adalah akhirat. Nah, tadi sudah. Adapun dunia sekedar jangan dilupakan. Dunia sekedar jangan dilupakan. Ini banyak sekali. Kemarin selama gelaran Piala Dunia itu di Qatar, ini ya. Ada sebuah ada satu simbol. Apa namanya itu? Simbol itu? Apa namanya itu dalam kalau di satu pertandingan itu? Bukan logo, apa namanya itu? Ya. Maskot. Ada maskot kemarin itu, ada maskot. Maskot yang ditampilkan selama gelaran Piala Dunia di Qatar. Apa nama maskot itu? Namanya? Ada yang nggak tahu namanya? Namanya Laib. Namanya Laib itu. Laku sekali itu Laib. Saya menangkap pesan dari maskot itu. Qatar sebagai negara Muslim, bahkan itu mereka sudah berhasil mengimplementasikan ekonomi syariah hampir dalam setiap aspek. Dan ini termasuk negara yang makmur, ya. Itu, maka mereka luar biasa. Tapi mereka ingin memberikan pesan kepada dunia bahwa betapa megahnya pun gelaran pesta olahraga yang mereka gelar, bagi mereka tidak lebih sekedar laib. Itu tidak lebih sekedar laib. Apa itu laib? Laib itu adalah hakikat kehidupan dunia. Salah satu hakikat kehidupan dunia. Coba lihat ayat Al-Quran entah berapa tempat itu menyampaikan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah la'ib dan lahun. Lebih detail lagi tentang uraian tentang hal itu bisa nanti dilihat ya di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid ayat 20 di situ lebih detail uraian tentang hakikat kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa zinatun. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya la'ib, permainan, walahun dan senda gurauan, wazinatun dan zina. Zina artinya perhiasan, pernak-pernik, aksesoris, itu aksesoris, pernak-pernik. Dunia itu pernak-pernik, wazina yang kita kenakan dalam pakaian, yang dikenakan dalam properti, yang dikenakan dalam kendaraan. Gitu. Karena itu, mohon maaf. Saya tidak terlalu silau melihat seorang selebritis yang memamerkan kekayaannya. Itu tahun 2003, kekayaannya begini. Itu. Sorry, saya tidak terlalu silau melihat semua itu. Karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, illa la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum. Dan itu sering dijadikan sebagai tafakhur. Apa itu tafakhur? Untuk berbangga-bangga, membangga-banggakan diri di antara sesama kamu. Itu berbangga-bangga diri dengan harta. Wa tafakhurun, wa takasurun bil amwali wal aulad, dan menjadikan berlomba-lomba, berlomba-lomba di dalam harta dan anak. Itu Allah menggambarkan ketika dunia hanya ditempatkan, diposisikan sebagai laib, lahwun, watafahur, watakasur, itu kamasali ghaisin. Itu tidak lebih seperti hujan. Hujan yang mencurahi bumi. Hujan yang mencurahi bumi. Lalu kemudian bumi menjadi gembur, tanah menjadi subur, tanaman menjadi menjadi tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Kehidupan menjadi makmur. Itulah obsesi kehidupan dunia. Kamasali ghaisin a'jabal kuffara, yang membuat kagum para petani yang menanamnya.
Oh, petani kan sesudah menanam tanaman-tanaman, melihat hasil tanamannya yang menghijau, begitu bangga. Ya, ajabal kufar. Ya, ajabal kufar. Ah, ah, di dunia nanti di akhirat tinggal dua kemungkinannya dari kesudahan dunia itu. Wafil akhirati adabun syadid, di akhirat ada adab yang keras. Ya, artinya apa? Ketika dunia hanya diposisikan sebagai laib, lahwun, tafahur, takasur. Maka nanti tunggulah di akhirat, yaitu adabun syadid. Tapi juga dunia itu bisa menjadi sesuatu wasilah. Menjadi sesuatu wasilah. Ya. Wasilah dalam arti menjadi media, sesuatu yang akan mengantarkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ketika dia dijadikan sebagai wasilah, sebagai media, sebagai alat, ya, untuk menyampaikan kebahagiaan akhirat. Maka Allah menyatakan, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata'un. Mata'un itu artinya kesenangan yang sifatnya temporer. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada, temporer. Ya, itu saya sering menyampaikan, ada kawan mengirim satu tayangan menarik tentang salah satu cerita yang disampaikan oleh Arnold, siapa itu yang bintang itu? Itu agak susah disebutkan. Itu ketika dia menjadi bintang besar, bahkan ketika menjadi gubernur di California, hingga kemudian patung dirinya itu dibuat dan diabadikan di depan sebuah hotel, dan dia resmikan itu hotel kenamaan itu. Sang manajer hotel ketika itu dia berkata, Mr. Arnold, kira-kira begitu, kapanpun Anda datang ke tempat kami, selalu tersedia tempat untuk Anda yang istimewa. Gitu. Itu dulu gitu. Ketika menjadi bintang besar, ketika dia menjadi pejabat. Sesudah dia tidak bintang yang mulai redup, ya, kemudian tidak lagi menjadi pejabat, datang ke hotel itu, maaf, kamar kami sudah penuh. Akhirnya dia demo, dia menggelar matras di depan patung dirinya, kemudian dia tidur di situ, kemudian dipotret dan disiarkan kepada dunia. Dia bukan tidak mampu nginap di situ, bahkan dengan uangnya mungkin dia bisa beli hotel itu, tapi dia ingin berikan pesan bahwa itu bagaimana dunia ini berubah. Tidak ada sesuatu yang abadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya kajian ini sesudah kita simak azan terlebih dahulu. الله أكبر الله
حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini semakin jelas. Mari kita lihat ayat berikutnya nih. Wabtaghi bima atakallah, dan carilah bima atakallah, pada apa yang telah Allah berikan kepada kami, kepadamu. Carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu apa? Ad-darul akhirah, kebahagiaan di kampung akhirat. Wala tansa, dan janganlah kamu lupakan. Wala tansa, jangan kamu lupakan. Nasibaka minad dunya, bagianmu dari dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Kama ahsanallah, sebagaimana telah berbuat baik. Siapa? Allahu, Allah, ilaika, kepadamu. Wala tabghil fasada, dan janganlah kamu mencari fasad. Fasad itu kerusakan. Ya, kerusakan. Bil ardi, di bumi. Ini kerusakan itu bisa diartikan secara fisik ya. Seperti kerusakan alam, yaitu dengan terjadinya eksploitasi yang tidak terkendali. Maka itu kan menjadi potensi kerusakan alam. Tapi juga bisa dikatakan fasad itu yaitu merusak tatanan kehidupan ya. Merusak tatanan kehidupan ya. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an. Jadi disifatkan begitu kan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Itu, jangan kalian berbuat kerusakan di bumi gitu. Mereka berkata, siapa yang membuat kerusakan? Justru kami berbuat kebaikan. Itu. Wala tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Jadi lawan dari fasad itu islah. Nah, kalau orang beriman itu pasti kehadirannya di muka bumi itu yaitu menciptakan islah, kesolehan, kemaslahatan. Kemaslahatan. Jadi lawannya mafsadat, yaitu kerusakan. Ya, naudzubillah. Baik. Nah, kemudian poin berikutnya bahwa di masa depan akhirat kita bertanggung jawab atas perbuatan kita masing-masing. Nah, ini lebih jelas dapat kita lihat di Al-Qur'an. Ya,
di Al-Quran ini ayatnya di surah berapa ini? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Wahsyau yauman, dan takutlah kamu sekalian yauman, terhadap suatu hari, di mana pada hari itu la yajzi walidin an waladihi, di mana seorang orang tua tidak dapat lagi menolong anaknya. Menolong anaknya, la yajzi walidun an walidihi, ya, seorang bapak, seorang ibu tidak dapat lagi menolong terhadap anaknya. Wala mauludun, dan seorang anak yang dilahirkan tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, dan seorang anak, maksudnya yang dilahirkan tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun, orang tuanya sedikit pun. Ini dalam ayat lain itu lebih ngeri lagi itu. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, katanya. Pada hari ketika setiap seseorang itu lari. Yafirrul mar'u min akhihi, dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Lari semuanya, jangankan memikirkan orang lain pada hari itu, memikirkan diri sendiri saja sudah sangat berat. Itulah. Nah, jadi inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatad dunya, maka janganlah menipu kamu kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gurur, ya. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Ini. Jadi artinya apa? Justru di akhirat nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Maka ayat sesudah Ar-Rahmanir Rahim itu kan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu menjelaskan bahwa nanti pada hari akhirat itu yang berkuasa penuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ketika semua orang sadar bahwa semua yang dilakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, pasti mereka itu akan sangat berhati-hati. Moal kadedemes teuing gitu cek. Lamun cek bahasa Sunda moal kadedemes teuing gitu ya. Terang teh kadedemes ya. Itu moal kadedemes teuing gitu. Itu lamun kalau orang kadedemes makan gitu. Kata Sayyidina Ali ada kaitan dengan harta mah cenah dunia. Itu jelema teh manusia tidak akan ada kenyangnya gitu. Baru mereka itu kenyang kalau sudah disuapi dengan tanah. Itu kata Sayyidina Ali itu. Karek cenah ya, lamun geus dibobolan ku taneuh cenah gitu, ucek bahasa Sunda. Itu. Saya kira kalau sadar semua tidak akan terlalu ini. Hari ini kan sudah mulai itu KBH yang berkuasa kan itu ya. Itu. Jadi saya kira ini kesadaran inilah yang perlu ditumbuhkan itu, bahwa semua yang dilakukan itu, bahkan nanti katanya di akhirat yang akan paling lama dihisab oleh Allah itu adalah Nabi Sulaiman gitu ya. Padahal Nabi Sulaiman itu orang yang seorang nabi yang sukses dunianya ya.
itu berkah ilmunya, kan sukses dunianya, karirnya, jabatannya, ya, popularitasnya, sampai Nabi Sulaiman bisa menundukkan tentara jin, ya, itu tentara jin. Jadi negara yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman itu negara yang makmur dulu. Tapi justru petaka terjadi ketika negara itu sudah makmur karena apa? Yang tumbuh di masyarakatnya adalah apa? Yaitu tumbuhnya berbagai penyakit, namanya penyakit hati, ya, itu penyakit hasud, penyakit rakus, ya, itu. Nah ini justru manusia itu berperang, saling membunuh satu dengan yang lain itu karena tumbuhnya penyakit-penyakit itu, tumbuhnya penyakit rakus, tumbuhnya penyakit hasud, ya, tumbuhnya penyakit hati, sehingga satu sama lain saling membunuh satu dengan yang lain. Itu tragedi di zaman Nabi Sulaiman itu. Jadi Nabi Sulaiman itu dikabul oleh Allah itu doanya, ya, karena beliau itu diberi kemakmuran di negerinya itu. Nah, jadi itu, ya, baik. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu maka apa yang harus kita persiapkan menghadapi hari esok dan masa depan, yaitu akhirat tadi. Yang pertama adalah bersegera mencari dan mendapatkan ampunan Allah. Mencari dan mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah. Itu surat Ali Imran ayat 133 itu Pak Imran. Pak Imran itu viral. Itu orang yang paling viral dalam Al-Quran, itu salah satunya Pak Imran. Itu. Aduh, luar. Tapi hebatnya Pak Imran tidak sombong. Itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bergegaslah kamu sekalian untuk segera meraih ampunan dari Tuhan. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, yang luasnya meliputi langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Nah, ketika ayat ini sampai kepada seorang raja, namanya Raja Heraklius. Itu orang Arab menyebutnya Hirqal. Dia mengutus, tanyakan kepada Muhammad, katanya itu. Tanyakan kepada Muhammad itu gimana itu surga yang dijanjikan itu. Kalau surga katanya luasnya meliputi langit dan bumi itu, lalu kemana itu perginya langit dan bumi? Itu. Nah, kemudian Nabi menyampaikan jawaban dengan jawaban yang, waduh, subhanallah ini. Itu. Idza ja'akal lail. Wah, kata Nabi. Apabila datang kepadamu malam, ainan nahar. Nah, apabila datang kepadamu malam, maka kemana perginya siang? Itu jawabannya itu. Idza ja'akal lail, fa ainan nahar. Apabila datang kepadamu malam, maka kemana perginya siang? Baik. Yang kedua, itu terkadang diterjemahkan nama emutanen. Ya, yang kedua, selalu dan senantiasa berbuat baik agar bekal kita cukup ketika menghadap Allah. Ini, ya, alhamdulillah. Termasuk hari ini, insya Allah kita niatkan ini dalam rangka menyiapkan bekal. Mohon sing loba bawaeun sok sanaos saeutik simpeneun gitu. Itu bahasa sepuh mah. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang menghadap Allah bil hasanati dengan membawa satu hasanah, falahu asyru amsalihha, maka dia berhak mendapatkan balasan 10 kebaikan. Minimal.
Wa man jaa'a bisayyi'ah, dan barang siapa yang datang dengan membawa satu keburukan, fala yuzza, maka dia tidak akan dibalas illa mislaha, kecuali yang semisalnya. Insyaallah. Nah ini. Itu maha adilnya Allah itu begitu. Memberi harapan kepada kita gitu ya. Itu kita berbuat satu kebaikan, itu Allah akan membalas dengan minimal 10 kebaikan. Tapi ketika kita berbuat keburukan, maka Allah tidak akan membalas kecuali dengan yang semisal dengan satu keburukan itu. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Baik, kemudian poin berikutnya, selalu dan senantiasa bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Wah, ini ayatnya sudah sangat populer. Pasti hafal sadayana insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7 ya. Kemudian berikutnya, selalu dan senantiasa berbuat baik dan berkata benar. Oh, berkata benar. Itu ulah asal bacot eta. Ini asal bacot gitu sebut gentongnya jelemana tah. Asal bacot itu. Itu ini asal bacot. Kita mah daketang punya etika jurnalistik. Itu senantiasa berbuat baik dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Dan berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Apa jaminannya? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi orang yang selalu berkata baik dan benar secara tidak langsung itu akan dibimbing. Karena kata-kata sendiri itu akan menjadi feedback diri sendiri. Itu. Kalau saya mengatakan sesuatu yang tidak benar, itu terasa sekali itu. Pulang itu suka ini, wah, saya kenapa harus ngomong begitu? Nah, makanya Sayyidina Ali itu salah satu doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Ali doanya itu, Allahumma hdini wa saddidni. Sayyidina Ali meminta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa supaya aku selamat dengan perkataanku. Nah, Nabi mengajarkan Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, tunjukkanlah, berikan hidayah kepadaku, wa saddidni, dan bimbinglah aku agar aku berkata dengan perkataan yang benar. Baik. Kemudian yang terakhir ini ya, selalu dan senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam. Wah, ini ayatnya sudah ya. Jadi Pak, kembali ke bulan lalu tuh istiqomah ya. Istiqomah. Jadi sana istri ketiga dikontrakin rumah. Istiqomah ya. Iya, istiqomah dalam arti tetap asas ya. Kita berusaha untuk berjalan di atas jalan yang lurus, konsisten. Itu ya, konsisten. Mahkamah Konstitusi harus konsisten. Itu pula angin-anginan gitu. Pula angin-anginan gitu ya. Itu berat. Maka konsisten, istiqomah ya, istiqomah. Kata Syekh Jabil Al-Jazair, itu Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair dalam judul khutbah beliau, itu saya senang sekali itu membaca khutbahnya. Itu beliau mengatakan istiqomah lebih mulia dari 1000 karomah. Oh, itu. Lebih mulia dari 1000 karomah. Nah, itu. Ini
ayat 41 ayat 30 ini kalau diurai panjang sekali ya. Saya bacakan saja ya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan iman kepada Allah kemudian dia istiqamah dalam keimanannya itu, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Kemudian di surat Al-Ahqaf ya 46 ayat 13. Itu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita sekalian. Jadi tahun baru, bulan baru itu yang terpenting adalah apa? Jaddid hayatak. Wah, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali itu, jaddid hayatak, perbaharuilah hidupmu. Perbaharuilah imanmu. Itu yang terpenting ya. Itu sanes pesta pora. Ya, saya kira. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Ya. Baik, sebelum kita tutup, ada tadi isanya ini ya. Ada waktu ya, silakan. Mangga, disilakan, mangga. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini ada di luar tema, cuma ini kejadian di masjid ini. Ya. Kalau posisinya, mohon maaf nih, kalau kita lagi sholat Jumat, itu kan rangkaian dari mulai waktu naik mimbar sampai kita salam istilahnya. Ya. Ketika posisi kita lagi kayak kemarin kejadian ada orang baru tahiyat awal, tiba-tiba ada jatuh pingsan, terus kita apakah wajib nolong atau dibiarkan saja gitu? Atau itu bisa membatalkan ibadah Jumat atau enggak? Kalau posisi sholat biasa kayak subuh dan sebagainya itu kan setahu saya bisa dibatalkan karena itu bisa diulang waktunya. Tapi kalau sholat Jumat itu kan ada rangkaian sendiri gitu. Untung aja kemarin mohon maaf orangnya sehat. Coba kalau misalkan mohon maaf ya dipanggil sama Allah, itu masjid ini pasti akan viral itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kronologisnya, Pak? Ada kejadian Ya. lagi udah sholat ya, Lagi sholat pertama itu. setelah khutbah sholat terus Rakaat kedua jatuh. ada yang jatuh pingsan, setengah pingsan lah. Iya. Masalahnya tadi pertanyaannya apakah didiamkan atau ditolong? Itu posisinya di Kalau imam mah kejadian kan diganti. kayak orang mau Iya. Kalau imam mah bisa jatuh ganti. Kalau ini mah ya makmum maksudnya. Makmum ya. Iya, makmum posisi. Oh iya. Banyak kejadian lagi Jumat. Oh iya. Baik. Di sini. Itu termasuk yang kategori apa ya? Darurat ya. Itu termasuk situasi darurat ya. Artinya ketika sama seperti ketika kita sholat wajib sekalipun tiba-tiba di depan kita ada binatang yang membahayakan, maka di situ kita boleh membatalkan sholat dan kita menyelamatkan diri. Kemudian solusinya bagaimana? Kita ulangi sholatnya sesudah situasi menjadi normal ya. Situasi menjadi normal. Bagaimana dengan sholat Jumat? Apakah itu kalau diulang atau bagaimana? Dia bisa menggantinya dengan sholat duhur ya. Dia menggantinya dengan sholat duhur. Jadi dia belum tuntas ya sholatnya. Belum tuntas. Termasuk juga orang yang membantunya. Yang menolongnya juga. Orang yang menolongnya ya.
Jadi itu bisa menggantinya dengan sholat duhur. Jadi ia tetap Jumatnya itu insya Allah ya, insya Allah sah Jumatnya karena niatnya itu dia tidak ada niat untuk membatalkan Jumat ya, tapi karena situasi mengharuskan seperti itu maka dia terpaksa membatalkan sholatnya ya. Nah, nanti bagaimana selanjutnya? Apakah dia Jumatan sendirian? Gitu kan? Tidak mungkin ya Jumatan sendirian. Jadi dia solusinya adalah dengan menggantinya dengan sholat duhur ya, ya 4 rakaat ya sesuai dengan awalnya. Gitu ya. Iya betul. Iya. Ya. Tapi mau istilahnya gitu, kalau nggak ditolong itu ambil nggak jauh dari saya, paling 1 motor. Betul sekali. Iya. Iya. Betul. Saya kan pernah mengalami, tapi itu sebelum Jumat, ketika Pak Wali wafat ya. Itu ketika itu kan sudah hampir beliau mau naik mimbar. Tiba-tiba beliau ini pingsan ya. Dan semua orang terkonsentrasi bahkan ke situ. Semua orang konsentrasi ke situ menyelamatkan ya, hingga ketika itu Jumat tertunda sekitar 5 menit. 5 menit kurang lebih. Nah, baru kemudian kita sadar, oh kita di sini untuk Jumatan, gitu ya. Maka sesudah diselamatkan dulu, dibawa ke rumah sakit. Saya sendiri yang ketika itu diingatkan oleh DKM, Ustadz kita Jumatan. Oh iya ya kita Jumatan. Kemudian saya bilang itu, ayo sok adzan. Ya Ustadz naik dulu ke mimbar. Gitu. Jadi situasi itu situasi emang. Iya. Oh iya ya saya bilang. Akhirnya kita lakukan. Jadi memang itu hal-hal seperti itu sifatnya yang menuntut kita harus segera melakukan tindakan. Nah kalau kejadian seperti tadi saya kira sudah betul ya. Nah itu insya Allah yaitu dengan cara kita melaksanakan sholat duhur ya, sholat duhur. Wallahu ta'ala alam. Demikian saya kira ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Baik, ada pertanyaan lain? Mangga. Ibu ada barangkali? Masih bagus sekali. Ada pertanyaan? Ya, mangga disilakan. Oh tidak ada. Oh ya baik kalau gitu. Ya, ada yang lain pertanyaan sebelum kita tutup? Mangga pilih panasaran. Oke. Kalau tidak ada, pas. Ada pertanyaan tapi masalah lagi Pak Ustadz. Ya, mohon. Yang menjadi yang akan menjadikan jelas saya dalam surat Maryam ayat 53 ya. Ya. Mengenai kebangkitan dari satu. Itu bagaimana tuh memang betul nanti ya bahwa Nabi Isa itu yang bangkit kemudian yang akan memberitahukan apa-apa segala macam itu saya agak belum begitu mengerti betul ya, karena kalau menurut saya bahasa dalam surat Maryam itu kan tidak menyampaikan bahwa apa yang akan dilakukannya, tetapi hanya memang mengenai kebangkitan saja ya. Ya. Baik. Ya. Kalau tidak salah bunyi ayatnya salamun alayya yauma wulidtu wa yauma yub'atsu hayyan ya. Jadi Allah mengucapkan selamat kepada Nabi Isa ya.
yaitu Atas pada kelahirannya. atas kelahirannya dan pada saat nanti kebangkitannya. Ya, ini memang menjadi salah satu misteri ya, mungkin begitu ya. Jadi kalau dalam pandangan Islam bahwa tentang pertama dari segi kelahirannya, kan Nabi Isa memang sudah penuh dengan mukjizat ya, penuh dengan mukjizat. Beliau lahir tanpa melalui seorang ayah begitu ya. Tapi dalam pandangan Allah itu tentu bagian dari kekuasaannya sehingga menjadi lengkap kehidupan ini. Dalam arti ada manusia yang lahir tanpa ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua ada manusia yang lahir tanpa ibu, yaitu Siti Hawa. Dan yang ketiga ada manusia yang lahir tanpa ayah, yaitu Nabi Isa. Dan yang keempat manusia yang lahir melalui perantaraan ayah dan ibu, yaitu kita. Jadi lengkap bukti-bukti kekuasaan Allah. Nah nanti tentang kebangkitannya itu juga termasuk kewafatannya kan. Tapi kalau menurut pandangan Islam bahwa beliau itu memang diwafatkan itu barrafa'ahullahu ilaihi, tetapi diangkat oleh Allah kepadanya. Nah tentang diangkatnya ini ada dua pendapat, yaitu pertama biruhihi wa jasadihi, diangkat dengan ruh dan jasadnya, sehingga diyakini bahwa yang meninggal dibunuh oleh kaum Yahudi kemudian disalib itu bukan Isa, tapi itu adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa. Itu dikuatkan dengan ayat yang lain, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka itu sesungguhnya tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, walakin subbihalah, tapi yang dibunuh dan disalib itu adalah seseorang yang diserupakan kepada mereka. Itu dalam akidah Islam. Jadi diangkat secara utuh ke hadapan Allah. Ada juga yang berpendapat yaitu wafatnya seperti biasa, kemudian diangkat oleh Allah itu ruhnya ya. Ini termasuk juga bagian dari misteri ya sejarah. Karena itu nanti kebangkitannya pun itu termasuk tanda-tanda sebelum kiamat kubro ya terjadi, yaitu Allah akan membangkitkan kembali Nabi Isa gitu, dan meluruskan akidah kaumnya, terutama akidah yang telah menjadikan ia sebagai sebagai anaknya, itu yang diyakini sebagai anak Allah kan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di situ memang bagian dari keimanan ya, tapi ini penuh dengan penuh dengan hal-hal yang sifatnya ghaibah aja. Ada sesuatu yang bagi kita kaum muslimin wajib mengimaninya, walaupun mungkin kita belum bisa merasionalisasikannya ya. Itu bagian dari imanin, bagian dari keimanan. Saya kira demikian ya, wallahu taala alam ya. Itu bagian dari ujian. Nabi Isa itu dibangkitkan kemudian artinya kepada kaumnya untuk menyampaikan mengenai akidah yang seharusnya. Ya. Dibangkitkan di sana itu artinya dihidupkan kembali gitu ya. Ya, bagaimana Ibu? Iya, maksudnya dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, kemudian menyampaikan bahwa meneruskan akidah kaumnya.
Ya, jadi dalam arti ya dibangkitkan, diturunkan kembali ke bumi ya. Tapi bagaimana cara turunnya itu, nah itu yang kita tidak bisa menjelaskannya secara rasional gitu. Itu sepenuhnya ada pada otoritas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu sebagai salah satu bagian dari tanda nanti akhir zaman seperti itu ya. Ya, wallahu taala alam ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa termasuk orang yang terbimbing ya dengan akidah Islam ya, sebagaimana yang telah diyakini oleh kita ya. Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah, lalu kita istiqomah dalam keimanan itu. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Ya, mari kita tutup dengan doa. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kibarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.